Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam dan Lailatul Qadar. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Syam'un Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang nabiullah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syam-Syam atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut dengan Shimshon. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina pada saat ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Syam'un atau Samson adalah seorang pembela agama tauhid, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjata tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah SWT dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun muncul. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Syam'un Ghazi alaihissalam terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, hingga pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak
si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Sam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Keesokan harinya istri Sam'un lapor kepada kaum kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah SWT, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Sam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya, maka gagal sudah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Sam'un berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Sam'un. Sam'un memang memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Sam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tertidur, mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Sam'un, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un al-Ghazi lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Pertolongan Allah SWT datang. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah SWT lewat perantara malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. "Hai Sam'un, apa yang kau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Seketika, tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa runtuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Sam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah SWT akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan,
dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un alaihissalam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Lalu malaikat Jibril datang mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah SAW berkisah, Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah SWT berikan kepada waliullah Syam'un al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari," seru malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat bertanya, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab." Demikian kisah Nabi Syam'un al-Ghazi dan malam Lailatul Qadar. Semoga kisah pada video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.